Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 2 Pebayuran. Untuk mata pelajaran Seni Budaya kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Kita sudah memasuki pokok bahasan di bab 6, yaitu iringan tari tradisional. Adapun kompetensi dasar untuk materi di bab 6 ini mengenai iringan tari tradisional. Untuk pengetahuannya di 3.2, memahami tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Kemudian di keterampilannya 4.2, meragakan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari sesuai iringan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, memahami jenis musik iringan, yang kedua, memahami fungsi musik iringan, dan yang ketiga, membuat musik iringan. Jenis musik iringan. Keragaman iringan tari tradisional dibagi menjadi dua, yaitu pentatonis dan diatonis. Untuk pentatonis itu merupakan iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi atau tradisional, sedangkan diatonis itu iringan yang bersumber pada alat-alat musik modern. Nah, pada seiring berjalannya waktu, kedua jenis notasi musik ini sering berdampingan untuk mengiringi tarian. Jadi, setiap musik ini memiliki dua notasi tersebut. Yang membedakannya hanya alat yang digunakan. Nah, kemudian musik sebagai iringan tari dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan iringan internal dan iringan eksternal. Nah, untuk iringan internal, iringan tari yang dilakukan sekaligus oleh penari. Ada iringan tari yang terjadi karena gerakan-gerakan penari itu sendiri. Misalnya suara tepukan tangan ke tubuh, hentakan kaki ke lantai, serta bunyi-bunyi lain yang timbul disebabkan oleh pakaian atau perhiasan yang dikenakannya. Contoh di sana ada tari saman. Nah, tari saman ini dengan menggunakan tepukan tangan ke tubuh dengan selingan nyanyian ya. Tari belian dengan gemerincing gelang-gelang logam yang dikenakan oleh penari, sedangkan tari lilin bunyi piring-piring dengan logam yang dikenakan. Kemudian ada tari gending Sriwijaya ya, yaitu jentikan-jentikan kuku logam yang dikenakan penari. Kemudian juga ada tari Yospin Pancer dari Papua. Biasanya dia menggunakan alat musik berupa tifa yang dibawakan langsung dan dimainkan langsung oleh penari itu sendiri. Kemudian ada tari kecak dari Bali. Yang kedua, iringan eksternal, yaitu iringan tari yang berasal dari luar penari, tetapi oleh orang lain dengan menggunakan alat musik yang dimainkan pemusik, atau berasal dari tape recorder. Nah, iringan tari eksternal dilakukan biasanya dari nyanyian, kata-kata, pantun, pemainan alat-alat, sampai orkestrasi yang besar, yaitu musik simfoni, perangkat gamelan salendro maupun gamelan pelog, musik tradisi talempong, dan juga iringan suara atau musik rekaman atau tape recorder tadi ya. Jadi, sekali lagi, musik sebagai iringan tari dibagi menjadi dua, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Fungsi musik iringan.
Iringan atau karawitan merupakan teman yang tidak dapat dipisahkan dengan tari. Sebab tari dan musik karawitan merupakan paduan yang harmonis. Musik atau iringan selain sebagai pengiring atau iringan tari juga berfungsi sebagai pemberi suasana tari yang ditampilkan. Demikian juga warna bunyi untuk iringan tari tertentu disesuaikan dengan gerak tariannya. Apabila gerak tarinya dinamis, cepat, dan bersemangat, maka warna bunyinya juga berirama cepat, bersemangat, dan keras. Sebaliknya, gerak tari yang lemah gemulai, lembut, tenang, maka iringan musiknya juga dipilih yang tenang, syahdu, dan lembut. Fungsi musik iringan yang pertama itu sebagai iringan gerakan, artinya ritme musik sesuai dengan ritme gerakan tidak sama. Musik dapat ditabuh secara menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Yang kedua sebagai ilustrasi, artinya bahwa musik dapat menggambarkan suasana yang sedang terjadi dalam sebuah tarian. Yang ketiga sebagai pembangun suasana. Biasanya sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasananya yang ditampilkan ini sesuai dengan tujuan cerita. Kemudian mengatur dan memberi tanda efektif gerak tari. Yang selanjutnya sebagai pengendali dan pemberi tanda perubahan bentuk gerakan. Jadi dari gerak satu ke gerak selanjutnya itu disesuaikan dengan iringan musik ya. Kemudian juga ada sebagai rangsangan bagi penari. Selanjutnya mendukung jalannya pertunjukan, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir tarian. Nah, biasanya kan seorang penari itu sudah punya aba-aba ya, kira-kira pas awal mulai gerakan tanda musiknya seperti apa, bunyi musiknya seperti apa, dan pas mau akhir tarian bunyi musiknya seperti apa, itu sudah secara langsung memberikan sinyal atau tanda ya, kapan tarian ini akan dimulai ataupun berakhir. Dilihat dari musiknya. Kemudian membantu mempertegas ekspresi gerak. Kita beralih ke tujuan pembelajaran selanjutnya, yaitu keunikan musik yang berhubungan dengan alat musik yang digunakan. Yang pertama, di daerah Jawa, ya, tari Jawa biasanya menggunakan gending-gending Jawa sebagai pengiring. Misalnya gerakan ngigel, sabetan, serisik yang diiringi oleh gending ketawang. Tari golek manis diiringi ladrang manis, dan biasanya diiringi seperangkat alat musik gamelan, ya. Yang kedua, ada yang disebut dengan tari Sumatera atau tari yang berasal dari daerah Sumatera ya. Menggunakan alat musik, ada juga yang menggunakan nyanyian atau tepuk tangan. Tari gending Sriwijaya juga menggunakan lagu gending Sriwijaya sebagai pengiring tari. Kemudian ada tari Saman dan Sedati menggunakan nyanyian dan tepuk tangan sebagai pengiringnya. Nah, yang ketiga ada tari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, ini tari yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, dan Papua ya. Biasanya diiringi alat musik tradisional. Contohnya pada tari Yospin Pancer yang dari Papua, dia membawakan tifa langsung ya. Penari membawa tifa kemudian memainkannya secara langsung pada saat menari. Ada juga yang diiringi teriakan-teriakan dan nyanyian. Yang keempat ada tari Bali. Selain diiringi alat musik tradisional dari daerah Jawa, juga diiringi teriakan-teriakan dan nyanyian. Biasanya pada tari kecak ya. Para penari ini yang dari Bali pasti akan sambil berteriak
dengan menyebutkan kecak sambil membentuk pola lingkaran. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu membuat musik iringan, ya. Ada beberapa syarat di sana. Selain pertimbangan ritmis, suasana rasa iringan tari juga dipilih berdasarkan gaya dan bentuknya. Serasi dalam pelaksanaannya diiringi oleh musik-musik daerah yang bersangkutan, yang memiliki bentuk dan gaya yang khas. Musiknya selalu tampak serasi dengan gaya dan bentuk tariannya. Kemudian adanya hubungan tarian dengan musik pengiringnya terjadi pada aspek bentuk, gaya, ritme, suasana, atau gabungan dari semua aspek tersebut. Yang ketiga, dasar pemilihannya dilandasi pandangan penata iringan dan maksud menata tari sehingga iringan tari selalu menyatu. Dan yang terakhir, iringan tari dipilih untuk menunjang tarian yang diiringinya baik secara ritmis maupun emosional. Dengan kata lain, sebuah iringan tari itu harus mampu menguatkan atau menegaskan makna tari yang diiringinya agar selaras, seirama, dan serasi. Tak terasa, pembahasan yang Ibu sampaikan hari ini sudah selesai. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.